warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Teman-teman, marilah kita bersyukur Allah telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua dan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, pada kita semua rahmatnya hingga yaumil akhir. Alhamdulillah pada kesempatan di subuh yang ini kita berkesempatan sholat jamaah dan semoga Allah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. amin. Kesehatan, sehat iman dan serta sehat Islam. Dan pada anak mungkin pagi hari ini kita sama-sama ada kajian rutin yang insya Allah dipaparkan oleh Haji Yahya Hidayat. Dan alhamdulillah kita memasuki bulan Saban di mana Allah terdapat banyak keutamaan di bulan Saban. Keutamaan bulan Saban yaitu bulan berlimpahnya rahmat Allah SWT, waktu Allah diangkat, malam itu Saban yang bermampunan seluruh guru itu di dalam surat para salaf terdahulu mengatakan bulan Saban adalah bulan yang bagi para baca Al-Quran. Dan utamanya lainnya yaitu bulan Syawal. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam berhormat kepadanya. Dan selanjutnya utamaan itu bulan yang baik untuk berpuasa dan bersedekah serta persiapan yang bulan Ramadan. Di singkat waktu kita ucapkan kajian pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Haji Hidayat, waktu dan kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ibu-ibu, karena ibu ada di belakang, jadi sambilnya ibu dulu. Bapak-bapak jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita sama-sama mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul bersama setelah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang alhamdulillah kita sekarang langsung dengan
kajian ahad. Sebetulnya kajian ahad ini saya sering diminta, namun saya ini apa yang duduk sini, mohon maaf, saya mohon izin, saya bisa duduk di sini. Yang duduk di sini biasanya para kiai, para ulama, para ustadz. Namun pada saat ini saya bisa menduduki singgah sana ini. Untuk itu sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam serta selamat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikut setia sampai akhir zaman yang insya Allah termasuk kita di dalamnya. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, saya juga di sini ya, hanya bekal Al-Quran, hanya bekal Alkitab, Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita bersama, tuntunan hidup kita bersama, petunjuk untuk kita semua. Yang mana Al-Quran ini banyak, sekarang sudah banyak terabaikan, sudah banyak dilalaikan, ya, banyak yang ditinggalkan. Untuk itu ya, kita sama-sama ya, dengan adanya kajian ini kita sama-sama untuk dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan menjalankan semua apa yang Allah perintahkan kepada kita, baik itu dari segi ibadah, sholat, ataupun dengan qiraat ya, ataupun dengan infak sedekah. Kita sama-sama dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah, memperbanyak taatnya kepada Allah, insya Allah semuanya Allah akan turunkan, Allah limpahkan, curahkan kepada kita pahala yang berlipat ganda. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu mensyukuri nikmatku, la azidannakum, akan aku tambahkan nikmat itu kepadamu. Namun sebaliknya, apabila kamu sudah ingkar, kalian kafartum, kamu sudah mengingkari dari semua itu, niscaya azabku sangat pedih. Dan sebetulnya kita ya, dengan zaman yang sekarang sudah boleh dikatakan tua dan boleh dikatakan akhir zaman, mesti kita sama-sama dengan ya seusia kita, yaitu untuk dapat mengkoreksi, mempersiapkan diri ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai motivasi, sebagai edukasi kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, sebagai Allah sudah peringatkan kepada kita di dalam Al-Quran. Makanya saya tetap bawa Al-Quran ini karena untuk mengingatkan, semua adalah perintah, semua adalah larangan, dan semua adalah untuk mengingatkan kepada kita semua ya. Surat 59:18, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafs ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tanzur nafs, yaitu untuk mempersiapkan diri, tiap-tiap diri ya, mengapa jangan libat untuk nanti bakal di yaumil kiamat nanti, hari akhir nanti. Jadi kita menyambut dengan hari akhir ini, kiamat ini, dengan mempersiapkan diri, dengan ketulusan, keikhlasan kita, kedolan kita, sama-sama menjalankan semua apa yang Allah perintahkan kepada kita. Di sini ayat ini sampai Allah mengatakan, mengingatkan kepada kita dua kali, wattaqullah, dan takutlah, kamu takutlah kepada Allah.
Kenapa? Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah sesungguhnya mengetahui apa sih yang kamu kerjakan. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, saya hormati, dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah SWT. Pada pagi hari ini, saya ingin mengajak untuk berhayal-hayal. Karena di sini Allah sudah mempersiapkan buat orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa taat, ya, orang-orang yang senantiasa memenuhi janji Allah dengan kita. Karena apa? Kita selama di dalam kandungan usia 4 bulan, ketika kita ditiupkan ruh, di situ sudah ada perjanjian. Di situ sudah ada perjanjian, baik itu perjanjian kontraknya, maupun perjanjian segala macamnya. Di sini begitu lahir ke dunia, kita sudah diberikan waktu, ya, waktu berapa tahun, dan kita semua itu hanya satu, Allah minta kepada kita semuanya adalah ibadah dan beribadah. Bapak dan Ibu, kalau kita membayangkan kepada Allah yang sudah menjanjikan tempat kepada kita, Allah sebetulnya sudah menjanjikan kepada kita, yaitu apa? Tempat yang baik, tempat kediaman terakhir kita yang baik. Apa itu? Surga. Namun apakah kita bisa mencapai ke surga itu? Insya Allah. Ini gambaran Allah SWT selalu memberikan gambaran kepada kita. Allah selalu memberikan hayal kepada kita, yaitu dengan 6 golongan manusia yang dapat mencapai kepada tempat kediamannya, tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya buka Al-Quran, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 6 golongan manusia yang dapat tembus ke tempat kediamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama adalah alladzina yufuna bi ahdillah wa la yaquduna mitsaq, yaitu orang-orang yang senantiasa memenuhi janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mematuhi janji kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa patuh, senantiasa menjalankan dengan baik, dengan penuh keridhaan, penuh keikhlasan, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yanquduna, dan tidak merusak, wala yanquduna mitsaq, tidak merusak daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tersirat ketika kita berada dalam rahim seorang ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, wallazina yasiluna ma amarallahu bihi, wallazina yasiluna ma amarallahu bihi, yaitu orang-orang yang senantiasa menghubungkan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, ayat itu untuk menghubungkan, untuk dihubungkan. Maksudnya apa? Di sini
Allah mengingatkan kepada kita, memperingatkan kepada kita untuk menjaga tali silaturahmi, menjaga kekeluargaan, tidak memutuskan tali kekeluargaan. Itu yang harus dijaga oleh kita. Bagaimana kita? Kenyataan kita banyak sekarang yang terjadi dengan perpecahan, dengan pertengkaran. Ya. Karena Allah sudah jelas mengingatkan kepada kita wallazina yasiluna ma amarallahu bihi, yang itu menghubungkan satu dengan yang lain agar tetap terjaga dalam rangka silaturahmi dan tali kekeluargaan. Juga mereka wa yakhshawna rabbahum, senantiasa takut kepadanya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna su'al hisab, dan takut kepada nanti di yaumil akhir dengan hisab yang sangat buruk ya. Jadi itu yang kedua ya. Yang pertama adalah tadi ya, menjalankan, mematuhi perintah Allah dan tidak merusak daripada janji Allah itu. Yang kedua ya, yasiluna amara, yaitu menghubungkan apa yang Allah perintahkan, yaitu untuk bersilaturahmi, menjaga tali silaturahmi dan menjaga tali kekeluargaan di antara kita. Takutnya kepada Allah, juga takutnya kepada hisab yang sangat pedih, hisab yang sangat buruk untuk kita semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, golongan manusia yang ketiga yang dapat langsung lolos ke tempat kediaman Allah yang baik, tempatnya surga Allah, yang itu wallazina sabaru, wallazina sabaru btigha wajhi rabbihim, yaitu orang yang senantiasa sabar dalam arti apapun yang kita terima, apapun yang kita jalankan, apapun yang datang menimpa kita dengan terima dengan sabar, ikhlas, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kejadian itu bukan kehendak kita, tapi Allah yang telah menguji kita, menguji kesabaran. Yang insya Allah dengan kesabaran kita, itulah yang akan menghantarkan kita kepada tempat Allah, tempat kediaman Allah, ya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa aqamus shalah, dirikan sholat. Sejauh mana kita melaksanakan ibadah sholat? Sholat ini adalah salah satu peristiwa yang terjadi ketika kita ingat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ketika diisrakan. Makanya antara 3 bulan ini, Isra Mi'raj, Sya'ban, Ramadan, itulah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab adalah bulannya Rasulullah SAW, di saat Rasulullah diangkat, diisrakan. Bulan Sya'ban adalah
bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, bulan Ramadan adalah bulannya umatmu, hamba-hambaku. Jadi sejarah sholat, peristiwa sholat itu amat panjang. Dari awal sampai kembali lagi, kembali ke tanah air. Percaya, ya kita seorang muslim harus percaya. Kok bisa sampai ke-7 langit, lapis ke-7 itu cuman sekejap semalam. Itu kan kebesaran Allah. Dan semuanya itu sudah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, yaitu yang sejarah itu, peristiwa itu dia Al-Isra. Tapi kalau harus menjelaskan pagi ini waktu yang tidak cukup, nanti insya Allah ada Bapak Ustadz kita, Pak Ustadz Amir. Itu yang keempat. Dan sholat itu sendiri, kadar sholat kita yang kita lakukan, kita laksanakan. Yang namanya sholat perintah Allah, kita melaksanakan sholat itu seperti apa? Sholat itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati, keikhlasan hati, kerendahan hati, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat harus diiringi dengan rukunya yang baik, tumakninah yang baik. Tumakninah dalam sholat itu ada dua. Tumakninah di dalam bacaan, tumakninah di dalam gerakan. Karena sholat itu kan cuma bacaan dan gerakan. Jadi tumakninah dalam sholat, gerakan, tumakninah dalam bacaan itu yang harus baik. Apalagi bacaan dengan Fatihahnya. Karena di dalam sholat itu sendiri kita sudah ada dua penyerahan diri kita, wujud kita untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa iftitah, Bismillahirrahmanirrahim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ada penyerahan diri kita kepada Allah. Di Fatihah, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu juga penyerahan diri kepada Allah, hanya kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kita mohon pertolongan hanya satu kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau aku beribadah, hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Tidak lagi minta kepada yang lain. Namun apa yang terjadi pada zaman sekarang? Banyak sholat itu hanya sekedar permainan, hanya untuk kedok, hanya untuk mencari. Ya, itu sholat harus kita lakukan sebaik-baiknya. Bukan semata-mata kita untuk hanya dilihat orang, dipandang orang, dapat pujian orang. Sholat ini yang harus kita lakukan. Kenapa? Di sini sholat ini itu peristiwanya sangat luar biasa. Bagaimana usahanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala 51 menit. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kasihannya kepada umatnya sehingga beliau bolak-balik kepada para nabi yang lain untuk meminta pertimbangan. Namun akhirnya secara singkat kita sama-sama tahu, paham bahwa sholat diberikan waktu 5 waktu sehari semalam. Itu usaha yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW. Saking cintanya kepada umatnya sampai akhirnya nego bisa sampai 5 waktu sehari semalam, 17 rakaat sehari semalam. Padahal di dalam
peristiwa itu sendiri itu ketika sampai ke Sidratul Muntaha bersama Jibril, tapi Jibril ke Muntaha itu tidak ikut, hanya Rasulullah SAW sendiri yang kesana. Jadi di Muntaha itu hanya ketemu 4 mata antara Allah dan Rasulnya. Rasul yang sangat mencintainya. Begitu sampai ke Muntaha, disambut oleh Allah SWT. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kata Allah, sambutan Allah kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah? Saking cintanya kepada umatnya, Rasulullah menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam sejahtera untukku, tapi ya Allah, sampaikan salam sejahtera ini juga untuk umat-umatku. Apa semuanya? Enggak. Yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Yang soleh aja, yang enggak soleh, yang enggak. Akhirnya semua yang mendengar menjawab, asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi. Kesaksian itu yang memuatkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan semua termasuk para malaikat juga mengatakan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sejarah yang semua terangkum, tercantum di dalam sholat yang ada di tahiyat, baik itu tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Jadi kita sholat itu harus bukan untuk sekedar main-main, karena di situ udah ada 2 perwujudan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dengan di Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita mewujudkan kepada Allah Subhanahu wa taala, membaktikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita berdoa. Apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Jadi Fatihah itu sendiri yang harus kita temui, harus kita yakini bahwa itulah Fatihah yang harus kita baca dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi baru 4. Berikutnya, wa faqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan sebagian rezekinya yang Allah berikan kepada mereka. Jadi kita juga yang telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bukan rezeki kita semua, tapi di dalamnya terselip ada rezeki orang yang membutuhkan, rezeki orang lain. Jadi sebagian itu harus diinfakkan, harus dikeluarkan. Wanfaqu bima razaqnahum. Dan infak sedekah itu bisa dilakukan dengan sirra, dengan sembunyi-sembunyi, bisa dengan sembunyi, juga dengan wa'alaniyah, dengan terang-terangan. Tapi semuanya itu adalah berdasarkan ikhlas, ridho, bukan semata-mata untuk berbuat riya, bukan semata-mata untuk berbuat riya. Kalau kita mengeluarkan infak sedekah, tapi ada embel-embelnya yang bersifat riya, itu hanya infak sedekahnya yang dikeluarkan, tapi pahalanya
tidak didapat. Semua itu karena keikhlasan. Semuanya itu adalah keridhaan Allah. Ya. Jadi kita pun mengeluarkan itu dengan keikhlasan dan keridhaan. Termasuk sholat juga tadi. Kita sudah melaksanakan sholat, tapi semua Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang yang melaksanakan sholat. Kenapa? Orang kita sudah melaksanakan sholat, kita sudah melaksanakan perintahnya, sholat segala macam. Fawailul lil musallin allazina sholatum. Orang yang melalaikan sholat itu yang disebutkan, yang dibilang Allah SWT celaka orang yang sholat, yaitu orang yang senantiasa melalaikan sholatnya, menunda-nunda sholat, apalagi dengan meninggalkannya. Jadi kalau kita kaitkan dengan surat Al-59 ayat 18, kita ini harus mempersiapkan diri, koreksi diri, introspeksi diri untuk mempersiapkan nanti ke yaumil akhir. Jadi antara surat yang ini dengan surat 59 18 ya. Dan sholat juga ada kaitannya, banyak kaitannya, terutama ya di sini Al-Quran, makanya saya bawa Al-Quran, kaitannya dengan Al-Quran dan sholat. Surat 2945. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika min rabbikum minal kitab. Itu satu ayat, tapi dua perintah. Perintah yang keduanya adalah aqimi sholat. Kenapa Allah di dalam Al-Quran sholat memerintahkan sholat kepada kita selaku hambanya? Kenapa? Inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Dan selalu berzikir dengan kebesaran Allah. Wala zikrullah. Karena Allah semua tahu, mengetahui atas perbuatan-perbuatan kita, baik yang sirah maupun alannya, yang terlihat maupun yang disembunyikan. Tahu apa yang kita lakukan, hamba lakukan, ya. Itu semuanya Allah tahu. Sedangkan yang tadi, ya, utlu ma uhiya ilaika min rabbikum, ini Al-Quran. Utlu ma uhiya ilaika min rabbikum, bacalah. Baca Al-Quran ini bukan sekedar untuk pajangan di rumah. Baca, pelajari, apalagi sampai menghafalkan. Itu harus diingatkan. Jangan diingatkan. Jadi kita selaku orang tua yang ada di sini, yang sekarang Bapak, Ibu, kita sama-sama untuk mengkoreksi kembali dengan bacaan Al-Quran, dengan sholat yang baik, untuk memberikan motivasi, edukasi kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, yang insya Allah mudah-mudahan dengan jalan seperti ini, ya, kita menjadikan keluarga yang Qur'aniyah, keluarga yang senantiasa penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Yang keenam, golongan manusia yang dapat langsung mendapatkan tempat yang baik, surganya Allah SWT, yaitu wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Apa itu? Orang yang senantiasa menolak sayyi'at, kejahatan. Dengan apa? Bil hasanah, dengan kebaikan. Ada di antara kita
yang apabila menerima cacian, menerima ejekan, menerima hinaan dari orang lain, terus kita balas dengan kebaikan. Allah mengingatkan kepada kita di sini, yaitu wadra'u bil hasanati sayyi'ah. Itu menolak kejahatan, tapi harus dibalasnya dengan kebaikan. Harus dengan kebaikan. Yang insya Allah itu semua dasar dengan keikhlasan, keriduan kita. Minum dulu sih. Nah, jadi sekali lagi bahwa kita kalau mendapatkan satu hinaan atau cacian dari orang lain, kita harus menolak semua itu dan kita balas dengan kebaikan. Kata Allah, ulaika lahum uqbad dar. Orang-orang seperti itulah yang akan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang baik di sisi Allah, tempat yang baik surganya Allah itu apa? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Itu Jannatu adni. Allah janjikan kepada 6 golongan itu jannat, surganya ada yang tajri min tahtihal anhar, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Betapa indahnya kalau kita membayangkan kita sedang tur jalan-jalan ke air curug, lalu kita lihat ke sekelilingnya dengan seperti ada di dunia aja kita sudah merasakan, apalagi dengan janji Allah yang sudah dijanjikan surganya ada ini yang di dalamnya mengalir air sungai, sangat menarik. Dan ketika kita masuk ke surga ada itu akan bersamaan dengan siapa? Wa man sholaha, dengan orang-orang yang soleh, kita akan bersama dengan orang soleh di sana. Ya. Dari bapak-bapak mereka min abaihim wa azwajihim, dengan istri-istrinya. Ya, kalau kita ingin bersama, berkumpul kembali, jalin keluarga kita, jalin rumah tangga kita dengan sebaik mungkin. Yang insya Allah kalau kita benar-benar menjalankan itu dengan baik karena ridho Allah, mengharap ridho Allah, insya Allah ya, kita akan kumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuknya aja dengan orang-orang yang soleh, bersama dengan bapak-bapaknya juga, istri-istrinya juga, wa zurriyatihim, itu dengan cucu-cucunya, kumpul bersama. Kita memasuki surga Aden itu juga diiringi dan dilihat, didatangi wal malaika yadkhulu, dengan para malaikat pun akan datang menghampiri kita dengan ucapan
Malaikat ketika kita bertemu, bukan kita ya, hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah, kalau kita mau belum tentu bisa masuk ya. Tapi insya Allah begitu kita lagi sudah berada di surga Aden, malaikat datang mengelilingi kita, mendatangi ketika bertemu dengan penduduk surga itu, malaikat mengatakan Assalamualaikum. Assalamualaikum bima sabartum. Sejahtera, keselamatan, sebetulnya berkat daripada masabartum, kesabaran. Untuk itu kita sama-sama Bapak, Ibu ya, untuk betul-betul melaksanakan perintah Allah ini dengan sebaik mungkin ya, sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan tumaninahnya. Apapun yang kita lakukan itu hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga akan mencari orang-orang yang itu radhiyallahu an wa radu'an, ridhonya Allah kepada kita. Ya kita juga harus ridho kepada Allah SWT. Kita bukan untuk mengharapkan ridhonya aja, tapi kita pun harus ikhlas melaksanakan semua perintah yang diperintah kepada kita semua. Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja untuk sebentar ini saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga nggak berharap saya untuk bisa di sini. Tapi yang saya berharap itu adalah untuk memakmurkan masjid ini, memakmurkan mushola masjid itu selaku orang tua berharap kepada generasi berikut, generasi muda ya, yang muda, yang maju, yang muda, yang berkarya. Orang tua hanya pendukung, orang tua hanya memotivasi, meluruskan. Kalau baik ya kita, kenapa baik sudah kita jalankan, kita lakukan. Yang kurang baik kita sama-sama luruskan ya. Itu aja barangkali yang saya sampaikan. Kalau di tempat ada yang mau bisa bertanya atau apa. Terima kasih kepada Pak Haji Hidayat yang disampaikan beberapa poin yang diharapkan kita semua berada di tempat yang baik di sisi Allah dan Subhanahu Allah, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu silaturahmi, sabaran, mendirikan sholat, kita melakukan sholat dan menjaga dengan kebaikan. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ada kita akhiri saja kajian tentang hal ini dan membaca peratu majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya dari saya atas nama pribadi untuk
menyambut datangnya bulan suci Ramadan sudah barang tentu yang namanya manusia telah pasti ada kesalahan dan kekeliruan, itu kemohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.